Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kalian masih terus semangat, masih selalu sehat dan terus menjadi anak yang baik. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah mulai masuk bab 5 subtema yang terakhir, yaitu peran Kiai Haji A.R. Fahrudin di Hizbul Wathan. Kalau 2 kali pertemuan yang kemarin kita sudah membahas biografi Pak A.R, kemudian peran Kiai Haji A.R. Fahrudin di Muhammadiyah. Pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang peran Kiai Haji A.R. Fahrudin atau Pak A.R di Hizbul Wathan. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, mari kita melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji A.R. Fahrudin atau yang biasa kita kenal dengan sebutan dengan panggilan Pak A.R adalah sosok pemimpin yang sangat karismatik. Jadi penuh karisma. Selain menjadi pimpinan di Muhammadiyah, Pak A.R juga pernah sangat aktif membina kepanduan Hizbul Wathan di sekolah-sekolah tempat beliau mengajar. Jadi, kalau kalian masih ingat di materi tentang biografi Pak A.R, kita sudah belajar tentang kegiatan-kegiatan Pak A.R, terutama ketika beliau menjadi anak panah di daerah Sumatera. Beliau mengajar di beberapa sekolah. Nah, kegigihan dan perjuangan beliau dalam berdakwah di Hizbul Wathan itu sangat luar biasa. Ada sebuah kisah Pak A.R dan rombongan Hizbul Wathan menghadiri Kongres Pemuda yang ke-28 di Medan. Pak A.R beserta rombongan yang berjumlah 12 orang naik sepeda ontel sejauh 1.300 km dari Desa Ulak, Paceh, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Jadi dari Sumatera Selatan menuju ke Medan yang ada di Sumatera Utara. Rombongan tersebut sampai ke Medan dalam waktu 20 hari. Di sepanjang jalan, Pak A.R dan rombongan kadang-kadang mampir di sebuah desa, kemudian di desa tersebut Pak A.R dan teman-temannya memberi bantuan kepada warga desa, menolong membuat jembatan, menolong membuat pokoknya menolong warga-warga yang mereka singgahi dalam hal-hal kebaikan. Nah, itu kisah tentang Pak A.R dan rombongan Hizbul Wathannya dalam menghadiri Kongres Pemuda di Medan. Nah, pengalaman tersebut diabadikan dalam film berjudul Meniti 20 Hari. Film Meniti 20 Hari ini diproduksi oleh LSBO, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. LSBO itu Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pesan moral dalam film tersebut sesuai dengan Undang-Undang HW yaitu dapat dipercaya. Dari dalam film tersebut itu ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai-nilai setia kawan dan nilai-nilai saling membantu. Kalian bisa lihat di YouTube, coba kalian cari film Meniti 20 Hari. Pasti nanti kalian akan bisa melihat film tersebut. Kemudian, apa peran Pak A.R dalam perjuangan kemerdekaan? Nah, karena beliau aktif di Hizbul Wathan, tentu saja Pak A.R Fahrudin turut serta dalam perjuangan kemerdekaan dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, Pak A.R ikut terlibat dalam pasukan Angkatan Perang Sabil atau APS.
Kemudian beliau ditarik menjadi anggota pasukan Hizbullah TNI dan masuk ke Batalion 9 yang dikomandani oleh Haji Dawam Rozi yang bermarkas di Wates Kulon Progo. Jadi Pak R. Fakhrudin itu juga ikut serta berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Itulah tadi sedikit kisah tentang Pak AR dan Hizbul Wathan. Seperti yang sudah pernah Bu Nahar janjikan dulu, Pak R. Fakhrudin adalah sosok pemimpin yang sangat mencintai buku. Beliau gemar sekali membaca buku. Ada beberapa tips yang Pak A.R. Fakhrudin berikan ketika beliau membaca buku. Jadi ini ada gaya-gaya unik membaca ala Pak A.R. Satu, membuat catatan kecil di halaman depan berisi peristiwa didapatkannya sebuah buku. Kemudian yang kedua, memberikan tanggal, bulan, dan tahun setiap buku yang dibeli atau didapatkan. Yang ketiga, di pojok kanan atas mencatat asal uang. Jadi uangnya itu dari mana? Dari menabung atau dari hasil dari dikasih orang tua uang saku. Nah, itu dicatat di situ. Atau ditulisi nama orang yang sudah memberikan Pak R buku, kalau misalnya buku itu buku pemberian. Kemudian memberi catatan setiap halaman yang penting. Jadi setiap halaman itu ada catatan pentingnya. Membuat catatan reflektif isi buku, baik yang setuju maupun tidak setuju dengan gagasan di samping paragraf. Kemudian yang terakhir, bila buku belum selesai dibaca, Pak AR membubuhkan catatan di akhir dengan tanggal dan paraf serta menuliskan alasan mengapa berhenti membaca. Nah, itu dia gaya unik membaca ala Pak AR. Nah, ini ada Bu Nahar ambilkan beberapa quote atau kata-kata motivasi yang diberikan oleh Pak AR Fakhrudin. Kalau dilecehkan tidak usah ditanggapi, kalau dikritik, dikoreksi, dan diperhatikan, maka terimalah dengan gembira dan berterima kasihlah. Yang kedua, tidak harus pandai dan kaya, tapi cukup dengan adanya kemauan dan disertai dengan keyakinan, maka Allah akan menolongnya. Kemudian ada lagi nih, kalau kamu melakukan sesuatu dan belum berhasil, maka diulangi. Kalau belum berhasil juga, ulangi lagi. Jangan pernah bosan dan jangan pernah berputus asa. Nah, itu beberapa quote-quote atau kata-kata penyemangat dari Pak AR Fakhrudin. Nah, tugas kalian adalah, ini sebelum masuk ke tugas. Pak Amin Rais dalam sambutan atas nama keluarga dan Muhammadiyah, ini ketika Pak R. Fakhrudin wafat, beliau mengatakan bahwa Pak AR pergi meninggalkan 3 warisan. Pergi itu maksudnya wafat. Dengan meninggalkan 3 warisan. Kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan. Lalu jenazah Pak AR dikebumikan di pemakaman umum Karangkajen berderet dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ada 3 warisan, kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan. Tugas kalian minggu ini adalah yang pertama, tuliskan minimal 3 judul buku yang pernah kamu baca selain buku pelajaran sekolah. Yang kedua, mengapa kita harus gemar membaca buku? Nah, yang ketiga, tuliskan 3 warisan yang ditinggalkan oleh Kiai Haji A.R. Fakhrudin menurut Pak Amin Rais. Nah, Bu Nahar tunggu tugas kalian hari ini. Terima kasih, marilah kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.